Perkenalkan, nama saya Elsya Ilyasari. Saya dari Prodi Pendidikan Bimbingan dan Konseling. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dari tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Ayub Saifullah, SHI, MPDI. Untuk materinya yaitu berjudul Sejarah Perkembangan Sosiologi Pendidikan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja ke materi. Let's go! Ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu sejarah perkembangan sosiologi pendidikan, yang kedua tokoh-tokoh sosiologi, yang ketiga teori-teori sosiologi pendidikan. Poin pertama, sejarah perkembangan sosiologi pendidikan. Bauman dalam Gunawan 2010 membagi perkembangan sosiologi menjadi 4 fase. Fase pertama, pada awal mula, sosiologi dianggap sebagai bagian dari filsafat. Para filsuf seperti Plato dan Thomas Aquinas mencoba memahami lensa filsafat terutama terkait negara, hukum, dan moral. Fase kedua, muncul keinginan untuk mempelajari masyarakat berdasarkan fakta dan pengalaman nyata, bukan hanya pemikiran abstrak. Fase yang ketiga, Auguste Comte dianggap sebagai bapak sosiologi karena berhasil memisahkan sosiologi dari filsafat dan menjadikannya ilmu yang berdiri sendiri. Ia memperkenalkan konsep sosiologi untuk mempelajari masyarakat secara ilmiah. Dan yang terakhir, fase keempat. Pada fase ini, para sosiolog mulai mengembangkan metode penelitian yang khusus untuk mempelajari fenomena sosial. Perkembangan sosiologi di Indonesia. Sosiologi juga berkembang di Indonesia, meskipun awalnya lebih sebagai alat bantu untuk memahami masyarakat daripada sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Tokoh-tokoh seperti Ki Hajar Dewantara dan Sunarko Gunje telah menerapkan konsep sosiologi dalam pemikiran dan tindakan mereka. Sosiologi memiliki peran penting dalam pendidikan. Dengan memahami interaksi sosial dalam lingkungan pendidikan, kita dapat memahami masalah pendidikan, mengembangkan kurikulum yang relevan, dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Poin yang kedua yaitu tokoh-tokoh sosiologi. Pertama, Herbert Spencer. Herbert Spencer sering disebut sebagai Darwinnya ilmu sosial. Ia percaya bahwa masyarakat, seperti organisme biologis, mengalami proses evolusi dari bentuk yang sederhana menjadi lebih kompleks. Spencer melihat perubahan sosial sebagai suatu proses yang alami dan tak terelakkan menuju kemajuan. Yang kedua, Auguste Comte. Auguste Comte dianggap sebagai pendiri sosiologi modern. Ia yakin bahwa dengan menggunakan metode ilmiah, kita dapat mempelajari masyarakat secara sistematis. Comte terkenal dengan teorinya tentang 3 tahap perkembangan masyarakat, yaitu teologis, metafisis, dan positif. Masyarakat akan berkembang dari tahap yang didominasi oleh kepercayaan agama menuju tahap yang lebih rasional dan ilmiah. Comte berpendapat bahwa sosiologi adalah ilmu yang paling kompleks dan penting karena mempelajari seluruh aspek kehidupan manusia dalam masyarakat. Yang ketiga, Max Weber. Max Weber lebih fokus pada tindakan individu dalam konteks sosial. Ia berpendapat bahwa tindakan manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk budaya, nilai, dan kepentingan pribadi. Yang keempat, Ripley. Ripley dikenal karena penelitiannya yang mendalam tentang keluarga. Ia melakukan studi kasus pada berbagai keluarga di Eropa untuk memahami bagaimana keluarga berfungsi dalam konteks sosial yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu Karl Mannheim. Mannheim tertarik pada hubungan antara pengetahuan dan masyarakat. Ia berpendapat bahwa pengetahuan tidaklah netral, tetapi selalu dipengaruhi oleh konteks sosial dan politik di mana pengetahuan itu dihasilkan. Dan poin terakhir yaitu teori-teori sosiologi pendidikan.
Yang pertama yaitu teori fungsional struktural. Teori ini memandang pendidikan sebagai sebuah institut sosial yang memiliki fungsi penting dalam menjaga stabilitas dan kelangsungan hidup suatu masyarakat. Contoh, kurikulum yang dirancang untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air merupakan contoh penerapan teori fungsional struktural dalam pendidikan. Yang kedua yaitu teori konflik. Teori ini melihat pendidikan sebagai arena perebutan kekuasaan dan sumber daya. Pendidikan digunakan oleh kelompok yang berkuasa untuk mempertahankan status quo dan memperkuat dominasinya. Contohnya, kurikulum yang lebih menonjol nilai-nilai individualisme dan kompetisi daripada kerjasama dan gotong royong dapat dipandang sebagai bentuk reproduksi sosial yang menguntungkan kelompok elit. Dan yang terakhir yaitu teori interaksionisme simbolik. Teori ini menekankan pada interaksi sosial yang terjadi dalam proses pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai proses konstruksi sosial di mana makna dan identitas dibentuk melalui interaksi antara guru, siswa, dan lingkungan sekolah. Contohnya, guru yang memberikan perhatian dan dukungan emosional kepada siswa dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan membantu mereka membangun kepercayaan diri.